Feng Jiuman meminta komisi dari ras lain, tetapi itu hanya alasan. Qin Yichen juga ras manusia. Labu senior Luya yang berharga jatuh ke tangan Qin Yichen. Dia tidak memiliki komentar. Kalau begitu, aku akan mengambil labu ini dulu. Feng Jiuman berbicara atas nama ras manusia, dan Chang Jiwan secara alami tidak memiliki pendapat. Dengan labu merah di tangan, Qin Yichen melihat lebih dekat, dan bahkan menuangkan ke dalam gumpalan pisau, hanya untuk menemukan bahwa setelah maksud pisaunya diserap oleh labu, kentalnya sangat tajam dan sangat tajam. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Anda harus tahu bahwa jalur pedangnya sudah bagus, dan dia mengaku sangat tajam, tetapi setelah menuangkan ke dalam labu, itu terlihat seperti besi kasar dan tidak memiliki penajaman yang tak terhitung jumlahnya. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa dibandingkan dengan skill pedang senior Luya, ada banyak hal yang dapat ditingkatkan, dan itu juga layak untuk dipelajari. Untuk memadatkan cara pedang tirani seperti itu, ini akan memotong 10.000 cara dengan satu pukulan. Qin Yichen tergerak. Jika labu ini atau senior Luya masih hidup, mungkin cara pisau semacam ini benar-benar tidak takut dengan apa yang disebut jalan teratas. Di masa lalu, Qin Yichen juga merasa ada banyak Taoisme, dan tentu saja ada titik tinggi dan rendah. Jika tidak, mengapa ada jalan besar dan kecil? Dan pamor banyak jalan raya biasanya memang lebih bertenaga dibanding jalan setapak. Tetapi setelah merasakan labu senior Luya, Qin Yichen sedikit terguncang, sedikit pemahaman. Apakah itu benar-benar tidak sebagus jalannya? Siapa yang membuat perbedaan antara jalan dan jalan setapak? Siapa yang akan menilai level? Mungkin, mencapai puncak bersama, benar-benar dapat melakukan semuanya bersama. Senior Luya. Qin Yichen bergumam pelan di dalam hatinya, tetapi pada saat dia memikirkannya, dia melihat maksud dari pedang yang baru saja dia tuangkan ke celah di labu. Kayu, butuh banyak harta alam untuk memulihkan labu ini, kan? Qin Yichen mengangguk, labu itu sepertinya pecah, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa diletakkan dengan santai. Qin Yichen mencoba mengeluarkan sepotong daojin dan memasukkannya ke dalam lubang di labu, dan ketajaman yang terkandung dalam daojin dengan cepat diserap. Namun, meski ada lapisan cahaya kemasan dan harta karun di permukaan labu, tidak ada tanda-tanda pemulihan dari lubang tersebut. Labu ini adalah harta karun bawaan, dan juga merupakan cara bawaan dari senior Luya. Tidak mungkin bagi kami untuk memperbaikinya sekarang. Kami hanya dapat mengambilnya kembali. Harap para leluhur melihatnya. Qin Yichen bergumam lembut di dalam hatinya. Meskipun dia tersesat, ada satu hal yang harus disyukuri. Labu yang terkandung di dalamnya memang dao-dao, dan itu benar-benar cocok dengannya. Jika niat pedangnya melesat ke labu dan mengorbankan harta bawaan ini, dia pasti bisa memotong pukulan yang mengejutkan. Tapi tak berdaya, lubang di labu melambangkan hancurnya harta karun, dan kekuatan terus melayang. Qin Yichen tidak dapat menyimpannya di waktu normal, dan hanya dapat memadatkan kekuatan pedang untuk sementara saat dia dikorbankan. Jika tidak, kekuatan pedang akan tersebar dalam beberapa saat. Jika tidak ada cara bawaan lain, pergilah dengan cepat. Kekuatan magis yang ada telah merasakan kita. Qin Yichen masih berpikir tentang bagaimana mengolah dan memperbaiki labu, tetapi melihat bahwa Chang Jiwan penuh kewaspadaan dan melihatnya. Kegelapan tanpa batas dan begitu banyak kekuatan magis yang menakutkan tampaknya tidak hanya merasakannya, tetapi juga merasakan munculnya labu, menutupi mereka. Kedatangan. Qin Yichen tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Jadi dia hanya bisa kembali ke ras manusia dan klan Dike, mengumpulkan pengetahuan dan pengetahuan dari dua ras, dan kemudian mencoba memperbaikinya. Pergi dari sini dulu. Desir-desir. Cahaya ilahi Dao-Dao berkedip, hanya Chang Jiwan yang penuh penyesalan. Tetapi hanya satu dari banyak cara bawaan dari tanah suci bawaan yang cukup beruntung untuk lolos dari malapetaka. Dewa bawaan yang tersisa, cara bawaan, bisa dikatakan hancur selamanya. Om. Terbang melintasi tirai cahaya, Chang Jiwan tiba-tiba melihat Qin Yichen, dan berkata dengan senyum masam, sayang sekali saudara Win dan kamu juga ikut bersama kami. Tetapi sulit untuk menuai kesempatan. Qin Yichen juga sangat tidak berdaya. Awalnya dia ingin membagikan mayat Kaisar Iblis ke satu atau dua mayat Lautian. Jadi orang-orang yang hadir tidak akan memiliki pendapat. Tapi sayang sekali bahwa tubuh surgawi yang diperolehnya sekarang tidak memiliki dukungan. Setelah mayat Kaisar Iblis mengalami perubahan yang tidak normal, mereka mungkin tidak dapat menahannya dengan kekuatan mereka sendiri. Untungnya, pada saat ini, tubuh Qin Yichen yang diperoleh tersenyum dan melengkungkan tinjunya dan berkata, kami hanya membalas kebaikan kami. Selain itu, beruntung bisa berteman dengan Anda semua. Wu Ming mengangguk dan berkata, terlepas dari asalku, aku juga ras manusia. Sungguh menyenangkan melihat harta umat manusia pulih. Chang Jiwan tampak diam dalam kesedihan sebelumnya, dan dia mengingat masa lalu yang menyedihkan, dan bahkan lebih tersenyum. Di hari-hari ini, tidak banyak orang yang ingin berteman dengan kami. Qin Yichen tersenyum dan tidak berbicara. Tetapi Feng Tianxing berkata, saudara Jiwan, kemana kita akan pergi sekarang? Chang Jiwan berpikir sejenak,
lalu mengeluarkan peta bintang. Pergi ke pavilion Zhangdao dari klan Heze. Itu adalah tempat di mana kebijaksanaan dinasti masa lalu klan Heze mengkristal. Kita tidak boleh jatuh ke dalamnya. Dapat dilihat bahwa Chang Jiwan sangat bijaksana, dan alasan mengapa dia datang ke tanah suci bawaan terlebih dahulu adalah seperti secercah harapan, berharap menemukan cara yang lebih bawaan, tetapi sayang sekali. Setelah menerima kenyataan, Chang Jiwan juga harus melihat ke depan. Satu-satunya cara untuk pergi adalah labu, tetapi pavilion Dao Tibet dari klan Heze harus dijaga. Dengan kekuatan 4 ras kita, ditambah dengan bantuan banyak ras manusia yang kuat, aku ingin datang. Kaisar lain tidak berani dengan mudah merobek wajah mereka bersama kita. Chang Jiwan berpikir seperti ini, dan terbang dengan cepat, sementara pikiran Qin Yichen di jalan terbenam dalam pemahaman labu harta karun bawaan ini. Dia ingin melihat mengapa ilmu pedang senior Luya bisa lebih kuat darinya. Pasti ada cara untuk membuat ilmu pedangnya lebih canggih. Namun sayangnya, kesibukan di jalan ini, ditambah dengan fakta bahwa labu telah rusak, jalan bawaan tampaknya terluka parah. Qin Yichen tidak mendapatkan apa-apa, tetapi keuntungan masih terbatas. Itu bidang bintang. Di bawah bimbingan Chang Jiwan, Qin Yichen dengan cepat memperhatikan cahaya ilahi dan bidang bintang yang bergelombang. Namun, sebelum mereka tiba, Qin Yichen dan Chang Jiwan mengubah wajah mereka pada saat bersamaan, dan mata mereka serius. Para kaisar berkumpul di sini, banyak. Tidak hanya itu, mereka bahkan merasakan nafas yang familiar. Fan Wanxing, Xie Feiling, ini karena saya tidak bisa menemukan hal-hal murahan di belakang kita, jadi saya menghitungnya di sini. Yang membuat Chang Jiwan semakin cemas adalah bahwa pada saat ini, ada sejumlah besar kekuatan ilahi di bidang bintang, cahaya ilahi beriak, langit berbintang hancur, kemegahan memercik, dan fluktuasi yang mengerikan. Tidak baik. Wajah Chang Jiwan tenggelam. Mereka ingin menerobos dengan paksa formasi besar pavilion Dao Tibet. Qin Yichen merasakan fluktuasi seperti itu, dan wajahnya juga menjadi suram. Tidak bisa bermain dengan Yin. Orang-orang ini, baru saja berubah menjadi Ming meraih. Tanda seru. Boom. Tanda seru. Tanda seru. Di medan bintang itu, aku melihat sesuatu yang menjulang tinggi yang nampaknya tak terbatas. Bergegas langsung ke langit, dan bahkan langit seperti langit. Kuilnya sangat megah, dan tampaknya menekan keberuntungan dari tanah leluhur ini.